bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Pada sekarang ini banyak orang tidak lagi memperhatikan dan memegang yang merupakan kebenaran atau firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan murahan yang begitu besar dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kelayakan kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau agungkan nama-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Bapa. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi kita katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Bapa. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ku naikkan puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi nama-Mu. Hanya nama-Mu yang layak diangkat. Haleluya. Syukur bagi nama-Mu Yesus. Syukur bagi nama-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Yesus. Engkau baik. Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Haleluya.
kasih Tuhan. Engkau ajaib bagi kami Yesus. Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Bapa. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau penolong yang setia dalam hidup kami. Kami mau agungkan nama-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama segala pujian, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama segala pujian, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Ketua Pak Joel. Kepada Bapak kami persilakan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, saat pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul seluruh alumni STT Misi William Carey Bapa di dalam sorga, dalam rangka mengikuti kami laksanakan di pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan walaupun ibadah ini kami laksanakan via Zoom Tuhan, tapi kami percaya bahwa ada lawatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, bahkan dimanapun kami Tuhan melaksanakan mengikuti peribadatan ini Bapa di dalam sorga. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat sahabat-sahabat kami yang belum bergabung bersama-sama dengan kami saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang mengingatkan mereka ya Bapa di dalam sorga. Jika kami boleh bersama-sama Tuhan memuji, mengagungkan nama-Mu Tuhan, bahkan menerima berkat Tuhan lewat ibadah kami, lewat pemberitaan firman Tuhan. Engkau pakai para hamba-hamba-Mu Tuhan yang ambil bagian di dalam peribadatan kami ini Bapa di dalam surga. Baik sebagai MC, demikian juga Tuhan yang memainkan musik, bahkan juga secara khusus Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Bapa di dalam surga, seluruh perangkat-perangkat yang kami pergunakan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, pimpinlah ibadah kami Tuhan, ibadah ikatan alumni STT Misi William Carey Bapa, dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya sapa kita. Shalom Bapak Ibu. Semua bersuka cita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa
berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang memenuhi di setiap kami di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan atas kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah di setiap pujian penyembahan kami yang telah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi pujian yang harum, menjadi pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah urapan yang baru menjadi milik bagian hamba-Mu Tuhan. Sehingga firman yang ditaburkan pada pagi hari ini menjadi firman yang memberkati kami. Menjadi firman yang menguatkan di setiap kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi kita katakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari katakan dengan iman, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan dengan segenap hatimu, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kita berdoa. Benar Tuhan, itulah kerinduan hati kami. Sebagai hamba-hamba-Mu, kami rindu Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi berkat selagi kami masih kuat. Tolong kami Tuhan sebagai insan-insan yang Tuhan panggil dan Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang Tuhan hantar bagi kami. Perlengkapi kami Tuhan, beri kami kekuatan yang baru, beri kami semangat yang baru. Secara khusus di dalam ibadah alumni pada pagi hari ini, berbicaralah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa, urapi hamba, kuduskan dan sucikan kami semua, untuk kami dapat mengerti isi hati Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman terkasih. Apa kabar? Salam. Salam. Agak grogi saya ini. Belum pernah bicara di lingkungan yang semuanya adalah orang teologi ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya. Baik, langsung saja kita buka firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saya ambil dari 2 Timotius 1. 2 Timotius 1. Kita baca ayat 13 dan 14. Boleh salah satu dari kita membacanya? Dua Timotius 1 ayat 13 dan 14. Silakan.
Pegang segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Terima kasih. Iya, firman Tuhan yang sudah kita baca adalah surat pengembalaan Paulus bagi anak rohaninya Timotius di dalam perjalanan pelayanan Paulus yang melayani dari Kreta, Makedonia, dan Yunani. Terus terakhir Paulus memberikan surat pengembalaan bagi jemaatnya yang di Efesus. Dia rindu untuk mengingat kemajuan apa yang terjadi di Efesus, di jemaat di Efesus. Lalu Paulus mengirim Timotius, ditugaskan ke sana. Dan dalam surat yang kedua ini, sebelum Paulus meninggal, berisi surat pengembalaan dengan 3 maksud, yaitu yang pertama menasihati Timotius sendiri mengenai kehidupan pribadi dan pelayanannya. Dan yang kedua, mendorong Timotius untuk mempertahankan kemurnian Injil dari pencemaran oleh guru-guru palsu. Dan yang ketiga, memberikan pengarahan kepada Timotius mengenai berbagai persoalan gereja di Efesus. Ayat 13 dituliskan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Secara spesifik, Paulus meminta pada Timotius untuk memperhatikan, mencamkan, untuk mengingat, memegang apa yang sudah disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Pada sekarang ini, banyak orang tidak lagi memperhatikan dan memegang yang merupakan kebenaran atau firman Tuhan, tapi lebih banyak mendengar berita-berita atau ajaran-ajaran yang lebih sering mereka dengar, mereka baca, mereka lihat. Sebagai contoh, ajaran yang sehat berarti adalah ajaran yang daripada firman Tuhan. Kalau dikatakan di sini ada ajaran yang sehat. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Berarti ada ajaran yang tidak sehat. Dan kebanyakan kita sekarang pastinya juga adalah orang-orang percaya, sering yang didengar adalah ajaran yang tidak sehat. Memang terkadang kita sulit ya membedakannya. Cenderung orang mempercayai berita yang viral, berita hoax. Ya, padahal itu adalah tidak sehat buat jiwa kita. Mirisnya lagi, berita-berita itu yang viral dan hoax itu konten-konten yang dibayar lagi, ya kan? Dibayar dengan sangat mahal. Lalu dikatakan lagi di sini, lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Setelah kita menerima dan memegang ajaran yang sehat, tips dari Paulus adalah kita harus mempraktekkannya dengan cara yang benar. Dengan iman dan kasih.
mempercayai Yesus itu adalah Tuhan dan Ia berdaulat atas segala sesuatu, dan tentunya kasih, baik kasih kepada Tuhan dengan segenap hati kita, no excuse, tanpa kompromi, tanpa syarat apapun itu, dan mengaplikasikannya dalam kasih kepada sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk memberikan sebuah kesaksian dalam hidup saya. Ya, saya menikah tahun 85. Akhir. Jadi cukup lama penantian itu. Setelah putri saya yang pertama lahir, beberapa bulan kemudian, saat itu suami saya sedang dalam pendidikan dokter spesialis dengan gaji pegawai negeri yang di bawah 100.000. Ya, tahun 80-an itu. 85, 86. Jadi ketika anak pertama saya lahir, masih sekitar 6 bulanan, saya enggak menyangka kalau Tuhan mengaruniakan lagi anak kedua. Tapi saya tidak tahu bahwa itu sudah ada di dalam kandungan sekitar 2-3 bulan. Dan ketika saya merasa sudah tidak enak badan saya memeriksakan ke dokter, lalu dokter menyatakan bahwa saya sedang hamil. Saya dengan spontan mengatakan bahwa saya tidak menerima bayi yang ada di dalam kandungan saya. Buang, 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 saya bilang kepada suami saya. Karena saya mungkin waktu itu masih bingung ya, anak pertama masih bayi, tahu-tahu Tuhan kasih lagi anak kedua. Padahal yang penantian sekitar 7 tahun, Tuhan baru kasih. Dan langsung dikasih berturut-turut. Suami saya marah, dan memang pada akhirnya kami tidak menggugurkan anak yang kedua. Namun, di dalam kebodohan saya, di dalam ketidaktahuan saya, kan saya terus belajar firman, ya ada kerinduan dan kehausan akan firman Tuhan. Saya masuk di dalam sebuah persekutuan, namanya Persekutuan Ibu Maria. Itu sekitar tahun 2004, 2005. Lalu salah seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman dari atas mimbar mengatakan bahwa anak di dalam kandungan pun sudah mempunyai jiwa, mempunyai roh, dan ketika ada penolakan dari orang tuanya, bisa saja dia memiliki kepahitan. Nah, saya meyakini pengajaran yang disampaikan hamba Tuhan itu adalah ajaran yang sehat, yang saya dengar saat itu. Dan saya sejak itu gelisah sekali. Saya gelisah sekali. Jadi saya ada terbeban pada anak saya yang nomor 2 ini, yang pada awalnya saya tolak. Dia jiwanya memberontak, ya, suka sekali melawan. Beda sekali dengan anak saya yang nomor 1. Melawan aja kerja yang nomor 2 ini. Memberontak, bilang begini, bahkan puncaknya itu ketika dia SMA, kami mendaftar dia bimbingan atau les di bimbel itu IPA, taunya dia masuk ke IPS. Lalu sempat juga dia berteman dengan orang yang pria teman SMA-nya yang tidak percaya Tuhan. Jadi saya benar-benar mengingat apa yang dikatakan hamba Tuhan waktu itu. Dan saya tahu itu mungkin ini kali ya yang menyebabkan anak saya yang nomor 2 ini memberontak. Nah, ketika saya mendengar ajaran yang sehat itu, saya gelisah dan saya ingin, katanya disuruh meminta ampun. Ya, suruh minta ampun, minta maaf sama anak itu. Setelah minta maaf sama Tuhan terlebih dahulu.
Lalu saya katakan kepada Tuhan, saya nggak mampu Tuhan, saya nggak mampu, saya takut Tuhan, saya takut. Nggak berani saya mengakui dosa saya ini kepada anak saya. Nah, inilah yang saya yakini sebagai lakukanlah itu dengan iman. Saya mendengar ajaran yang sehat, tapi tidak berani melakukannya karena saya tidak punya iman yang cukup. Dan setelah saya bergaul akrab dengan Tuhan, waktu itu saya belum masuk STT ya Pak Oktav, 2015 saya baru masuk STT. Ini kejadiannya sekitar 2007, 2008 gitu lah. Akhirnya saya butuh 2 tahun. Saya butuh 2 tahun untuk menaikkan level iman saya sehingga saya mampu untuk minta maaf kepada anak saya. Karena saya rindu, saya tahu dengan kasih bahwa saya mau melakukan apa yang kau bilang ini Tuhan, bahwa saya sudah berdosa kepada Engkau dan juga kepada anak saya. Saya juga mengasihi anak saya. Ini karena penolakan saya, maka dia punya jiwa memberontak. Saya mengasihi anak saya dan saya ingin dia berubah. Pada waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada saya berani mengakui kesalahan saya minta maaf kepada anak saya, dan waktu itu kami berdoa bersama-sama dengan papanya, dan saya melihat perubahan yang drastis kepada anak saya yang nomor 2 ini. Dia tidak lagi memberontak, dia sudah mau dengar-dengaran kepada saya, mau dengar nasihat saya, dan puji Tuhan, ya ternyata keputusan dia ikut bimbel masuknya IPS, dia akhirnya masuk ke ekonomi UI dan lanjut ke S2 di Inggris. Akhirnya saya tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal ya, untuk mendatangkan kebaikan. Itulah Bapak Ibu yang saya rasakan sendiri tentang firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini sangat-sangat mengena dalam kehidupan saya. Di ayat 14 dikatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Ya, firman Tuhan adalah harta yang indah, yang pastinya akan Tuhan berikan bagi kita setiap hari. Kita diperbaharui dari sehari ke sehari untuk semakin mengenal Tuhan kita dengan firman Tuhan, dan akhirnya kita akan memiliki iman yang teguh dan tidak mudah diombang-ambing. Baik, Bapak Ibu, kita sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk Injilnya, untuk firman Tuhan, untuk kita kabarkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kita harus mau dan mampu mempertahankan kebenaran itu di tengah derasnya penyesat-penyesat yang semakin gencar menggerus iman anak-anak Tuhan. Memang pastinya akan ada resiko yang kita alami. Akan ada penolakan, akan ada tantangan, akan ada penderitaan ketika kita mau terus dan terus setia kepada Injil Tuhan. Terakhir, sebagai Timotius masa kini, dan tentunya sebagai alumni sekolah teologi, kita terpanggil untuk menolong orang percaya dan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita gembalakan, untuk kita layani, dan kita bertanggung jawab untuk itu, untuk keselamatan mereka, bukan hanya untuk keselamatan diri kita sendiri. Pastilah Roh Kudus akan memampukan kita dan menolong kita. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.